bersama kami di sini. Kali ini kita bersama Kak Sarah dan kita mau tahu tentang Aika. Nah Kak Sarah, apa itu Kak Sarah Aika? Kami pengen tahu nih. Oke, aku jelasin ya. Jadi teman-teman, Aika itu adalah aktivitas yoga anak-anak. Jadi aktivitas yoga anak-anak ini berbeda dengan aktivitas yoga dari orang dewasa. Karena pernah nggak ngikut yoga? Yoga pernah dong, Nah. yang gerakannya ada relaksasi, kemudian tarikan nafas, buang nafas, dan bener banget. ya banyak banget lah ya Kak ya, Iya. seperti Kadang itu. rumit gak sih ngelakuin gerakan yoga Kak Nina? Sebenarnya gerakannya tuh smooth ya, cuma susah nih. Iya. Nah makanya kita penasaran nih, yoga buat anak-anak sebenarnya tuh apa sih Kak manfaatnya kayak gitu buat anak-anak ya Kak ya? Iya, karena tadi yoganya buat anak-anak pastinya gerakannya sudah disesuaikan untuk anak usia dini nih ya. Oke. Karena berbeda dengan orang dewasa, kapasitas anak-anak dalam penerimaan sebuah instruksi, gerakan-gerakan yang akan dilakukan nanti sudah disesuaikan dengan motorik dasar anak usia dini kan Nina. Oh, Jadi gini, kalau kita waktu lihat anak-anak tantrum misalnya, Ya. terus mereka susah banget mengekspresiin sesuatu, apalagi mereka mengutarakan apa yang mereka rasain saat itu, pasti kan mereka kayak mumet banget, bingung banget mau ngomong ke gurunya gimana. Nah, kadang mereka sampai ada yang diem. Nah, akhirnya ketika mereka diem, mereka nggak bisa mengungkapkan sesuatu. Nah, disitulah terjadi sesuatu yang nggak baik ya teman-teman. Artinya mereka nggak bisa memproses emosinya dengan baik. Nah, di sini Aika hadir bahwa anak-anak ini perlu kegiatan yang dapat merilis emosi mereka. Nah, ketika mereka bisa rilis emosi mereka melalui kegiatan yoga ini, diharapkan mereka punya kecerdasan emosional. Dan di sini anak-anak ini perlu kegiatan yang dapat merilis emosi mereka. Nah, ketika mereka bisa rilis emosi mereka melalui kegiatan yoga ini, diharapkan mereka punya kecerdasan emosional. Dan di sini Aika itu dibentuk dalam platform digital, yaitu YouTube. Nah, ada tutorial gerakannya seperti apa. Nah, ini nanti bisa difasilitasi oleh guru-gurunya, oleh juga orang tuanya, agar kegiatan ini bisa maksimal dilakukan. Nah, karena nanti anak-anak ini akan melakukan gerakan-gerakan tertentu dan mereka juga akan melakukan olah nafas tadi seperti Kak Nina bilangnya, olah nafas, kemudian mereka akan melakukan gerakan yang disesuaikan dengan tema-tema itu. Nah, maka perlu fasilitator. Nah, kemudian Aika ini juga dibuat teman-teman berdasarkan adanya PAUD holistik integratif. Karena banyak hal yang bisa dibahas dalam PAUD holistik integratif, maka Aika ini hadir untuk memperdalam lagi tentang kesehatan mental dan kesehatan fisik. Jadi nggak cuma fisik aja yang diolah kan Nina. Jadi kesehatan mental itu ternyata juga perlu diolah untuk anak-anak, bahkan sejak dini ya teman-teman. Karena banyak hal yang bisa dibahas dalam PAUD holistik integratif, maka Aika ini hadir untuk memperdalam lagi tentang kesehatan mental dan kesehatan fisik. Jadi nggak cuma fisik aja yang diolah kan Nina. Jadi kesehatan mental itu ternyata juga perlu diolah untuk anak-anak, bahkan sejak dini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mengalami hal-hal yang seperti tadi ya, kesulitan melihat anak yang mereka nih susah memproses emosinya, nah bisa dilakukan Aika ini ketika sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, kegiatan yoga ini bisa jadi exercise pagi yang bisa dilakukan anak-anak. Karena kan tadi tujuannya yoga anak-anak ini adalah untuk melatih kecerdasan emosional mereka, untuk mengendalikan emosi anak-anak secara mendalam, sehingga nggak hanya dipraktekkan 1-2 kali aja ya, tapi karena ini akan menjadi sebuah kebiasaan, maka perlu adanya kontinuitas kegiatan ini. Jadi nggak hanya 1 kali, 2 kali, tapi terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Kayak tadi kegiatan ini bisa menjadi sebuah exercise pagi untuk anak-anak di sekolah, atau kalau di rumah nih misalnya waktu weekend atau sebelum tidur bisa juga dilakukan gitu. Oke teman-teman, udah banyak banget yang kita dengar dari Kak Sarah tadi ya. Nah kali ini buat bunda semua, buat para guru semua, semoga ini bisa bermanfaat. Kemudian untuk sesi selanjutnya kita akan tunggu lagi dari Kak Sarah tentang Aika. Oke, baik teman-teman. Dadah.